teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perbedaannya antara GoTrade Indonesia, GoTrade Global, dan juga aplikasi sejenis lainnya untuk investasi saham Amerika Serikat di Indonesia. Di sini aku mau ambil contoh peluang ya teman-teman. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Francisca Sonia Rikianto. Aku adalah seorang personal finance enthusiast yang udah berinvestasi saham selama 7 tahun. Kali ini aku mau bahas tentang series personal finance lagi. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman tentang perbedaan antara GoTrade Global, GoTrade Indonesia, dan juga aplikasi sejenis GoTrade Indonesia yang ada di Indonesia. Di sini aku pakai contoh peluang untuk investasi saham US atau saham Amerika Serikat di Indonesia. Pertama, tentang video GoTrade Global, itu aku sebelumnya udah pernah sharing di salah satu video aku yang ada di atas ini. Sekarang aku mau bahas dulu perbedaan yang pertama antara GoTrade Global dan juga GoTrade Indonesia. Untuk GoTrade Global dan juga GoTrade Indonesia ini memiliki satu persamaan, yaitu kita bisa membeli saham dalam bentuk fraksional atau tidak satu lot gitu. Kalau satu lot kan 100 lembar ya teman-teman. Fraksional itu artinya kita bisa beli saham dengan jumlah 0, bla 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 lot atau cuma berapa lembar saham aja gitu. Nah, untuk perbedaannya di sini aku mau spot 3 perbedaan utamanya. Pertama, kalau di GoTrade Global itu yang dijual adalah saham dan juga ETF. Sedangkan di GoTrade Indonesia ini untuk saat ini ETF ini belum ada, jadi baru ada saham. Untuk yang kedua dari jumlah sahamnya, kalau di GoTrade Global itu saat ini udah ada lebih dari 1.000 saham yang diperdagangkan. Untuk GoTrade Indonesia sendiri itu baru ada 50 saham yang ada di GoTrade Indonesia. Untuk list saham yang ada di GoTrade Indonesia per tanggal video ini di-shoot atau direkam tanggal hari Minggu, tanggal 17 April 2022, itu saat ini ada 50 saham, teman-teman. Saat ini GoTrade sedang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, mereka sedang mengurus gitu ya regulasinya untuk menambahkan lebih banyak saham lagi. Jadinya bisa harapannya nih bisa sama dengan GoTrade Global yang punya jumlah saham yang banyak, lebih dari 1.000 saham di sana. Untuk hari ini itu 50 saham yang sudah ada di GoTrade Indonesia antara lain yang pertama Adobe atau ADBE, yang kedua itu ada Advanced Micro Device yang atau AMD, yang ketiga itu ada Airbnb atau tikernya itu ABNB. Yang keempat itu ada Alibaba atau tikernya itu BABA. Yang kelima itu ada Amazon atau tikernya itu AMZN. Yang keenam itu ada AMC. Yang ketujuh itu ada Apple atau tikernya AAPL. Yang kedelapan itu ada AT&T yang tikernya itu T, huruf T. Terus yang ke-9 itu ada Aurora Cannabis yang tikernya itu ACB. Yang ke-10 itu ada Baidu yang tikernya itu Bidu, BIDU. Terus yang ke-11 itu ada Bank of America yang tikernya itu adalah BAC. Yang ke-12 itu ada Berkshire Hathaway yang tikernya itu adalah BRK.B. Yang ke-13 itu ada BlackBerry yang tikernya itu adalah BB. Yang ke-14 itu adalah Citibank yang tikernya itu adalah huruf C. Yang ke-15 adalah Coca-Cola yang tikernya itu adalah KO. Yang ke-16 itu adalah Coinbase yang tikernya itu adalah Coin, COIN. Yang ke-17 itu adalah Disney yang tikernya itu adalah DIS. Yang ke-18 itu ada eBay atau tikernya itu juga eBay. Yang ke-19 itu ada Exxon Mobil yang tiketnya itu XOM. Yang ke-20 itu ada Ford atau yang tikernya itu adalah huruf F. Yang ke-21 itu ada GameStop yang tikernya itu GME. Yang ke-22 itu ada Google, saham Google yang tikernya itu adalah GOOG. Yang ke-23 itu adalah Grab. Yang ke-24 itu adalah Intel yang tikernya itu INTC. Yang ke-25 adalah Johnson Johnson yang tikernya itu adalah JNJ. Yang ke-26 adalah JP Morgan Chase atau tikernya itu JPM. Yang ke-27 itu adalah Mastercard atau yang tikernya itu MA. Yang ke-28 itu adalah McDonald's yang tikernya itu adalah McD, MCD. Yang ke-29 itu ada Meta atau Facebook yang tikernya itu FB.
Yang ke-30 itu ada Microsoft yang tikernya itu adalah MSFT. Yang ke-31 itu ada Moderna yang tikernya adalah MRNA. Yang ke-32 adalah Netflix yang tikernya itu NFLX. Yang ke-33 adalah Nike yang tikernya itu NKE. Yang ke-34 itu adalah NIO. Yang ke-35 itu adalah Novavax yang tikernya itu adalah NVAX. 36 Nvidia yang tikernya itu adalah NVDA, 37 PayPal yang tikernya itu adalah PYPL, yang ke-38 itu ada Pfizer yang tikernya itu PFE, yang 39 itu adalah Rivian yang tikernya itu RIVN, dan yang ke-40 itu ada Robinhood yang tikernya itu HOOD, HOOD, yang ke-41 itu ada SEA yang tikernya itu SE, 42 ada Shopify yang tikernya itu adalah Shop SHOP. 43 Spotify yang tikernya adalah Spot SPOT. 44 ada Starbucks yang tikernya itu SBUX. Yang ke-45 itu ada Tesla yang tikernya itu TSLA. Yang ke-46 itu ada Tilray yang tikernya itu adalah TLRY. 47 ada Twitter yang tikernya itu TWTR. 48 ada Virgin Galactic yang tikernya itu SPCE. 49 ada Visa yang tikernya itu adalah huruf V. Yang ke-50 itu ada Zoom yang tikernya itu adalah ZM. Itu dia adalah 50 saham yang saat ini sudah ada di GoTrade Indonesia. Nah, selain itu, yang ketiga, perbedaan antara GoTrade Global dan juga GoTrade Indonesia adalah dari segi regulatornya. Untuk GoTrade Global, itu regulatornya adalah Labuan FSA atau Financial Services Authority. Sedangkan untuk GoTrade Indonesia, itu regulatornya adalah Bapepti dari Kementerian Perdagangan. Itu dia untuk perbedaan antara GoTrade Global dan juga GoTrade Indonesia. Selanjutnya, itu aku mau share ke teman-teman perbedaan antara GoTrade Indonesia dengan peluang. Ini sebenarnya aku ke-trigger sama pertanyaan teman-temanku yang ada di Instagram. Tuh aku sering banget dapat DM. Perbedaannya apa sih, Kak, antara GoTrade Indonesia dengan aplikasi peluang yang sama-sama konon itu kita bisa membeli saham US di Indonesia gitu. Mungkin dari persamaannya dulu kali ya. Jadi dari Peluang maupun GoTrade Indonesia, itu dua aplikasinya itu sama-sama di bawah supervisi Bapepti, di bawah Kementerian Perdagangan. Karena produk ini itu sebenarnya dianggap sebagai komoditas, bukan produk keuangan. Nah, sekarang aku mau jelasin ke teman-teman dari segi perbedaannya. Perbedaan yang pertama, kalau di GoTrade Indonesia itu kita bisa membeli fractional share yang saat ini ada 50 jenis saham yang tadi aku jelasin sebelumnya. Sedangkan kalau di Peluang itu kita cuma bisa beli indeks saham luar negeri. Sebagai contoh, itu ada indeks S&P 500 yang merupakan 500 saham paling besar di US, ataupun indeks lainnya, misalnya indeks Nasdaq 100, gitu kalau teman-teman pernah dengar. Perbedaan yang kedua, itu kalau di GoTrade Indonesia itu modal minimalnya itu 15.000, lalu tidak ada hidden fees, lalu juga kita bisa dapat dividen di GoTrade Indonesia, lalu kita juga nggak cuma bisa buat beli saham US aja, tapi kita juga bisa beli ETF atau Exchange Trade Fund, dan untuk transaksinya ini dilakukan dalam US dollar. Sedangkan untuk aplikasi Peluang, itu kita bisa transaksi saham dengan skema Contract for Difference atau CFD. CFD ini adalah produk derivatif di mana penyelesaian transaksi ini dilakukan tidak ada pengiriman barang fisik. Namun pergerakan harga sahamnya ini akan mengacu kepada aset yang sesungguhnya. Dan kalau di aplikasi Peluang, itu proses transaksinya dilakukan dalam rupiah. Jadi sekian penjelasan aku hari ini untuk perbedaan antara GoTrade Global, GoTrade Indonesia, dan juga aplikasi Peluang. Hayo, kamu mau investasi di mana? Jadi bingung atau jadi tambah tercerahkan? Semoga jadi tambah tercerahkan ya. Video ini bukan ajakan untuk berinvestasi, tapi lebih ke edukasi aja buat teman-teman semuanya. Karena banyak juga nih yang penasaran, apa sih bedanya Kak antara GoTrade Global, GoTrade Indonesia, dan juga Peluang? Jadi semoga infonya ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan oh iya, aku juga sering dapat pertanyaan dari teman-teman, kalau Kak bisa nggak sih seandainya kita udah investasi di GoTrade Global, lalu kita ingin memindahkan ke GoTrade Indonesia, itu apakah kita harus menarik semua saham kita atau bisa dipindahkan saja nih? Jawabannya adalah kita harus daftar baru lagi nih teman-teman, kalau misalnya mau daftar
ke GoTrade Indonesia yang sudah diregulasi oleh Bapepti ini. Kita bisa masukkan email yang sama, tapi untuk portofolio atau saldo kita yang ada di GoTrade Global, itu tidak bisa dipindahkan begitu saja. Jadi entah teman-teman mau dijual dulu juga bisa, lalu ditutup akunnya, atau ya teman-teman tetap pakai dua-duanya gitu. Kalau saat ini itu aku pakai dua-duanya. Jadi aku pakai GoTrade Global, aku juga pakai GoTrade Indonesia, dan juga Peluang. Jadi aku udah cobain 3 aplikasi ini. Thank you teman-teman udah nonton video aku. Untuk teman-teman yang pengen dapat kode referral, biar kalian bisa dapat bonus, baik di GoTrade Global, GoTrade Indonesia, maupun di aplikasi Peluang, itu aku mau kasih kode referral aku buat teman-teman, biar teman-teman bisa mendapat bonus. Kode referralnya itu ada di caption box ini ya. Thank you teman-teman udah nonton video aku. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.